Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang besaran dan pengukuran. Sebelum masuk kepada penjelasan materi, Ibu akan memperkenalkan diri kembali. Nama Ibu Feni Humaira, bisa dipanggil Ibu Feni. Ibu tinggal di Batu Sangkar. Ibu merupakan guru PPL dari IAIN Batu Sangkar. Nah, karena kita sama-sama masih belajar, jikalau nanti dalam penyampaian materi Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan dan kita koreksi bersama-sama. Baiklah, demikianlah perkenalan dari Ibu. Selanjutnya, silahkan anak-anak simak video penjelasan tentang materi besaran dan pengukuran berikut. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak semuanya, minggu lalu anak-anak semua sudah menyelesaikan ulangan harian pada materi hakikat fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi besaran dan pengukuran dengan submateri. Yang pertama, besaran, yang kedua, macam-macam besaran, yang ketiga, satuan, yang keempat, standar satuan, yang kelima, dimensi, yang keenam, pengukuran, dan yang ketujuh, alat ukur. Dalil Al-Quran tentang besaran dan pengukuran, yaitu Quran Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian besaran. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, dalam fisika, besaran terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok. Berikut adalah tabel dari 7 besaran pokok. Yang pertama, besaran panjang, satuannya meter, disemuakan dengan M kecil dan dimensinya L. Yang kedua, massa, satuannya kilogram dan simbolnya adalah kg. Kemudian besaran yang ketiga, waktu, satuannya sekon. Yang keempat, arus listrik, satuannya ampere. Dan yang kelima, suhu, satuannya Kelvin. Keenam, jumlah zat, satuannya mol. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya, satuannya kandela. Agar kita mudah untuk mengingat besaran pokok, kita dapat mengingatnya dengan singkatan Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Panji untuk besaran panjang, suka untuk besaran suhu, main untuk besaran massa, kucing untuk besaran kuat arus, waktu, jumpa untuk jumlah zat, dan Ica untuk intensitas cahaya. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah gabungan dari sejumlah besaran pokok. Satuan besaran turunan berdasarkan satuan besaran-besaran penyusunnya. Contoh di antara besaran turunan, yang pertama adalah luas, di mana besaran penyusunnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian, contoh kedua yaitu kecepatan, di mana besaran penyusunnya adalah perpindahan dibagi waktu. Selanjutnya, percepatan, di mana besaran penyusun dari besaran percepatan ini adalah kecepatan dibagi waktu. Berikut adalah
tabel beberapa besaran turunan. B. Satuan. Satuan digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan lain-lain. Satuan ukur di setiap daerah memiliki perbedaan. Contohnya di Indonesia kita mengenal satuan jengkal, depa, hasta, dan lain-lain. Di dunia internasional kita juga mengenal satuan inci, foot, yard, feet, dan mil. Perbedaan nama tersebut diikuti perbedaan nilainya. Oleh sebab itu, dalam membandingkan hasil pengukuran, diperlukan sistem satuan yang tepat dan diakui banyak orang. Sistem satuan yang dijadikan standar satuan dinamakan Satuan Sistem Internasional. Kita masuk kepada standar satuan dan definisi satuan. Yang pertama adalah standar satuan massa. Standar satuan massa adalah kilogram, di mana 1 kilogram dinyatakan sebagai massa sebuah silinder platina iridium yang tersimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di kota Sevres, Prancis. Yang kedua, standar satuan panjang, di mana standar satuan panjang adalah meter, di mana 1 meter dinyatakan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum pada selang waktu 1/299.792.458 sekon. Yang ketiga, standar satuan waktu. Standar satuan waktu adalah sekon atau detik. 1 sekon dinyatakan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9.199.631.770 kali dari radiasi transisi elektron. Keempat, standar satuan arus. Standar satuan arus adalah ampere. 1 ampere dinyatakan sebagai kuat arus listrik yang memindahkan muatan listrik 1 coulomb setiap 1 detik. Selanjutnya, satuan standar jumlah zat. Standar satuan jumlah zat adalah mol. 1 mol dinyatakan sebagai jumlah zat suatu sistem yang mengandung entitas elementer atau atom, molekul, ion, elektron sebanyak atom-atom yang berada dalam 12 gram karbon 12. Yang keenam, standar satuan suhu. Standar satuan suhu adalah Kelvin. 1 Kelvin dinyatakan sebagai 1/273,16 selang suhu antar titik triple air dan titik nol mutlak pada skala termodinamik. Yang ketujuh, standar satuan intensitas cahaya. Standar satuan intensitas cahaya adalah kandela. 1 kandela dinyatakan sebagai intensitas cahaya dari satu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi 540 dikali 1012 Hz dan mempunyai intensitas radian 1/683 Watt per steradian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Berikut adalah tabel dimensi besaran pokok. Yang pertama, panjang, satuan internasionalnya kilogram, dimensinya M besar. Yang kedua, massa, satuan internasionalnya meter, dimensinya L besar.
Waktu, satuan internasionalnya second. Dimensinya T besar. Selanjutnya suhu, satuan internasionalnya Kelvin. Dimensinya ditulis dengan theta. Yang selanjutnya kuat arus, satuan internasionalnya ampere, dimensinya I. Yang selanjutnya intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, dimensinya J. Dan yang terakhir jumlah zat, satuan internasionalnya mol, dimensinya N besar. Dimensi besaran turunan. Contohnya yang pertama adalah luas. Satuan internasionalnya adalah m kuadrat, maka dimensinya adalah L kuadrat karena luas merupakan besaran turunan dari panjang dikali lebar. Selanjutnya, contoh kedua adalah volume. Satuannya m kubik, dimensinya adalah L pangkat 3. Dimensi memiliki beberapa manfaat seperti berikut. Yang pertama adalah menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Yang kedua adalah menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang ketiga, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Dan yang keempat adalah menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Pengukuran adalah membandingkan besaran dari objek yang diukur dengan alat ukur yang cocok untuk mendapatkan nilai satuan, sehingga diperoleh hasil pengukuran dengan satuannya. Atau dapat juga kita definisikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda dengan membandingkan antara nilai besaran pada benda dan nilai besaran pada alat ukur. Alat ukur yang pertama yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang diantaranya ada mistar atau penggaris, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga mikrometer sekrup. Kali ini kita bahas yang pertama kali adalah mistar. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm. Selanjutnya, alat ukur panjang yang kedua, yaitu jangka sorong. Jangka sorong juga merupakan alat ukur panjang dan biasa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Jangka sorong terdiri dari dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser atau sorong. Skala panjang yang terdapat pada rahang tetap adalah skala utama, sedangkan skala pendek pada rahang geser adalah skala Nonius atau Vernier. Diambil dari nama penemunya. Skala utama memiliki skala dalam cm dan mm, sedangkan skala Nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi menjadi 10 skala. Sehingga beda satu skala Nonius dengan satu skala pada skala utama adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi, skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis seperti tebal kertas. Mikrometer sekrup terdiri atas dua
dua bagian, yaitu selubung atau poros tetap dan selubung luar atau poros ulir. Skala panjang pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan pada poros ulir merupakan skala nonius. Skala utama mikrometer sekrup mempunyai skala dalam milimeter, sedangkan skala noniusnya terbagi dalam 50 bagian. Satu bagian pada skala nonius mempunyai nilai 1/50 dikali 0,5 mm atau 0,01 mm. Jadi, mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang lebih tinggi dari dua alat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu penggaris dan jangka sorong, yaitu di mana ketelitiannya adalah 0,01 mm. Alat ukur besaran waktu. Alat ukur besaran waktu dapat berupa jam atau stopwatch. Ada dua macam stopwatch, yaitu stopwatch digital dan stopwatch analog. Dengan stopwatch digital, Ananda dapat langsung membaca hasil pengukuran pada layar stopwatch selang waktu yang diukur. Stopwatch digital memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan stopwatch analog. Adapun pengukuran waktu menggunakan stopwatch analog melalui pembacaan pada jarum stopwatch. Yang terakhir adalah alat ukur besaran massa. Pengukuran besaran massa dapat dilakukan menggunakan neraca atau timbangan. Neraca menggunakan prinsip kerja seperti tuas, contohnya neraca Ohaus. Ada pula neraca yang tidak menggunakan prinsip kerja tuas. Neraca tersebut seperti timbangan berat badan dan neraca digital. Timbangan badan menggunakan prinsip keseimbangan gaya pada pegas, sedangkan neraca digital menerapkan prinsip tenaga elektronik. Baiklah Ananda semuanya, demikianlah penjelasan tentang materi besaran dan pengukuran. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Baiklah, Ibu tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.